Halo, selamat malam. Selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemerintah melalui surat keputusan bersama 3 menteri merevisi libur panjang pergantian tahun yang semula 11 hari menjadi 9 hari. Hal tersebut diambil untuk mencegah atau menekan angka penularan COVID-19. Pada Desember saja, angka kasus positif COVID-19 mencapai 6.267 kasus. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas selama libur Natal dan pergantian tahun baru. Selain itu, dari sisi pariwisata, ini adalah waktu atau momentum yang tepat untuk mereka memulihkan ekonomi setelah banyaknya aturan yang melarang melakukan pariwisata. Tapi di sisi lain, saat libur panjang berlangsung dan masyarakat memilih untuk melakukan libur akhir tahun, akan banyak kasus positif COVID-19 dan memunculkan klaster baru yang nantinya akan membebani teman-teman dari petugas kesehatan atau nakes. Lantas bagaimana menyeimbangkan kedua hal ini? Kita akan membahasnya di sudut pandang malam ini dengan tema mewanti-wanti libur akhir tahun. Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi pergantian tahun 2020 ke tahun 2021 yang biasanya dibarengi pula dengan libur panjang Hari Raya Natal dan masa cuti kerja karyawan. Tak ingin potensi lonjakan orang positif COVID-19 menguap pasca libur panjang, Persatuan Ikatan Dokter Indonesia sempat mengusulkan agar pemerintah memberlakukan penundaan libur panjang Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24 Desember hingga 31 Desember agar tak terjadi lagi lonjakan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit. Sementara itu, Bak Gayung bersambut dengan ID. Presiden Jokowi juga memerintahkan jajaran menterinya untuk mengatur pengurangan masa libur berkaitan dengan libur cuti bersama akhir tahun serta libur pengganti cuti Hari Raya Idul Fitri. Tanpa adanya aturan yang tegas dari pemerintah pusat dan dilanjutkan oleh antar pemerintah daerah, mobilitas masyarakat pada perayaan Hari Raya Natal dan pergantian Tahun Baru tentu akan sulit ditekan. Bulan-bulan tidak bertemu keluarga saya di Sumatera sana, jadi kita melihat kasus sebelum Oktober kemarin, sebelum November ini, sudah banyak terjadi penurunan kasus. Tapi ketika liburan tiba, ternyata sekarang kasus semakin meningkat. Dan ini sangat menyulitkan bagi kita yang bekerja. Artinya selama ini kita berharap dengan kita bekerja seperti ini, tentunya di luar sana masyarakat kita mampu untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita juga nakes ini semua punya keluarga, dan kita ingin nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Baik, untuk kita membahas tema pada malam hari ini, yang pertama saya akan mengundang Dr. Eka Ginanjar selaku Ketua Tim Protokol Mitigasi PBID. Selamat malam, Dr. Eka. Selamat malam Mas Imam, selamat malam pemirsa sekalian. Baik, kita akan mulai perbincangan dengan Dr. Eka karena masyarakat harus tahu sebetulnya bagaimana beban yang dialami oleh teman-teman tenaga kesehatan saat libur panjang itu berlangsung. Ini kan sebetulnya gayung bersambut apa yang dilakukan oleh teman-teman ID, disuarakan kepada pemerintah, akhirnya libur yang semula 11 hari dipotong 3 hari menjadi 9 hari. Ini sebetulnya upaya untuk tadi agar masyarakat tidak melakukan libur panjang yang katakanlah terlalu panjang begitu 11 hari. Nah, kemudian pertanyaannya ini kan ada juga budaya-budaya masyarakat seperti teman-teman yang merayakan Hari Raya Natal. Terus kemudian juga mereka harus bersilaturahmi dan juga ada karyawan mengambil cuti mereka dan mereka melakukan mobilisasi untuk libur panjang gitu. Ada anggapan bahwa tidak akan terlalu berdampak pemotongan hari libur ini terhadap mobilitas masyarakat. Bagaimana kemudian teman-teman ID melihat hal tersebut gitu? Iya, sebenarnya kami mengusulkan kalau bisa ditiadakan liburnya. Tapi kalaupun dipotong ya kalau 3 hari sebenarnya motongnya tanggung ya. Karena kemarin juga libur panjang 4 hari saja, dampaknya bisa terlihat seperti ini. Ini apalagi 9 hari. Jadi kenapa kami menganggap wajar ada libur karena ada teman-teman Nasrani yang harus merayakan atau merayakan Natalnya. Ya mungkin 2 hari itu saja. Tahun baru 2 hari atau 1 hari itu. Tapi jangan disambung gitu. Ketika disambung maka akan memicu orang untuk melakukan mobilisasi. 9 hari itu cukup untuk melakukan mobilisasi. Memang 11 hari lebih. Tapi pemotongan 3 hari ini kalau menurut kami tidak
tidak terlalu bermakna karena orang tetap bermobilisasi. Walaupun seruan-seruan kami terus sampaikan, jangan dipakai libur panjang. Kalaupun memang libur ya di rumah saja, stay at home lebih baik daripada berkumpul ke tempat wisata. Karena memang potensi untuk ada kerumunan di tempat wisata di saat yang bersamaan itu yang kita takuti. Ya kita tahu antrinya dan lain makan barengnya yang harus buka masker di restoran dan segala macam itu yang menyebabkan potensi-potensi yang menyebabkan bisanya timbul klaster-klaster baru. Apalagi kalau liburan dengan keluarga. Nah ini klaster keluarga ini yang menjadi nanti keluarga ke keluarga lain dan ke kantornya dan sebagainya itu sudah terjadi. Oke, dan tadi ya ancamannya tidak hanya di nakes COVID-nya, tetapi juga tadi di poli juga sebetulnya nanti terancam. Saya mau dokter menggambarkan sedikit dok, ini kan sudah menjadi budaya ya masyarakat melakukan libur akhir tahun gitu. Nah, apa yang terjadi jika nanti kasusnya melonjak gitu? Apakah nanti peralatan kita atau ruangan kita kurang gitu? Apakah nanti juga akan berdampak pada tingkat kematian yang tinggi? Seperti apa nanti gambarannya? Untuk masyarakat juga paham bahwa ancaman ini sangat serius. Ya, jadi kalau saya sih menggambarkan seperti lingkaran setan, Mas Imam. Lingkaran setan artinya apa? Ketika kasus meningkat, maka kapasitas pelayanan kesehatan itu akan exhausted, akan penuh, akan kurang jadinya. Nah, di saat itu tim medis akan kekurangan tenaga seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, pada saat itu juga orang-orang yang tertular ya berobat ke poli dan sebagainya. Maka di situ akan terjadi tempat yang penuh, susah nyari tempat sehingga orang yang datang ke rumah sakit adalah orang-orang yang sudah kritis. Orang-orang yang sudah menunggu lama tidak dapat tempat. Akibatnya apa? Kematian akan tinggi. Itu dampak nomor 1. Dampak nomor 2 tadi, pasien datang ke poli ya disangka bukan COVID, ternyata COVID atau pasien yang misalnya mau operasi kaki gitu ternyata dia OTG sehingga mudah menularkan tenaga medis. Itu nomor 2. Nah, nomor 3, ketika ini terjadi semua, maka rumah sakit akan berkonsentrasi untuk melayani pasien COVID. Akibatnya pelayanan-pelayanan yang seharusnya dilakukan pasien sakit jantung, asma, diabetes dan segala macam akan berkurang kapasitasnya. Dan ketika ini berkurang, maka pasien-pasien yang harusnya berobat tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Akibatnya orang yang serangan jantung, diabetesnya tidak terkontrol dan lain sebagainya akan meningkat. Sehingga kematian atau kesakitan pada orang-orang seperti ini akan meningkat juga. Seperti itu. Yang keempat, masyarakat melihat kondisi makin takut, jadi takut berobat juga. Dan kita juga dokternya jadi ya parno juga. Jadi harus sedia-sedia pasien ini ada sesak sedikit aja, jangan-jangan COVID gitu loh. Karena kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif lagi kalau kondisinya seperti ini. Begitu, Pak. Jadi sebetulnya tidak boleh dilihat secara sempit hanya kasus COVID saja, tetapi juga nanti ya layanan poli lainnya dan untuk teman-teman yang beresiko juga nanti akan terdampak karena layanan di rumah sakit juga akhirnya menurun. Baik, saya sudah menangkap poinnya, Dr. Eka. Terima kasih sudah berbagi, Dr. Eka Ginanjar, Ketua Tim Protokol Mitigasi PBID. Ini menjadi gambaran juga untuk masyarakat bagaimana kondisi pelayanan dan apa dampaknya nanti ketika masyarakat tetap ngeyel gitu untuk melakukan libur akhir panjang. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Eka. Terima kasih, Mas Imam. Terima kasih. Selalu sehat. Baik. Di segmen berikutnya saya akan menghadirkan 2 narasumber dari pelaku pariwisata dan juga pengamat. Kita akan berbincang nanti bagaimana teman-teman dari sektor pariwisata ini strateginya untuk mencegah agar tidak banyak terjadi penularan dan juga bagaimana mereka menyikapi kebijakan pemerintah yang ternyata harus memotong waktu libur panjang yang semula 11 menjadi 9. Usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.